Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Optimalisasi Koperasi Mahasiswa sebagai Sarana Pembelajaran dan Pemberdayaan Ekonomi Mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Labiba. Dan saya Bimbing Bani Saputra. Dan saya Salwa Sabila. Dan saya Kanisa Ira Nabila. Saya Reza Dulhur Miasri. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu Koperasi Mahasiswa atau KOPMA berperan sebagai wadah pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan. KOPMA Unsur memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan partisipasi, inovasi, dan manajemen. Penelitian dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan strategi optimalisasi KOPMA. Koperasi Mahasiswa atau KOPMA merupakan organisasi ekonomi di kampus yang berfungsi sebagai wadah usaha sekaligus tempat belajar melalui pengalaman langsung. KOPMA memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pendidikan untuk melatih keterampilan berkoperasi dan fungsi bisnis untuk memenuhi kebutuhan anggota. Melalui kegiatan koperasi, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan manajemen, kerjasama, dan jiwa kewirausahaan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti rendahnya partisipasi anggota, kurangnya inovasi usaha, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran KOPMA Universitas Siliwangi dalam pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi mahasiswa serta strategi optimalisasi agar koperasi dapat berfungsi jauh lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, di sini ada rumus masalah. Yang pertama, bagaimana peran KOPMA sebagai sarana pembelajaran ekonomi. Lalu yang kedua, bagaimana kontribusi KOPMA terhadap pemberdayaan ekonomi mahasiswa. Yang ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi KOPMA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama itu menganalisis peran KOPMA sebagai sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa. Lalu yang kedua itu ada mengidentifikasi kontribusi KOPMA dalam upaya pemberdayaan ekonomi mahasiswa. Lalu yang ketiga itu merumuskan strategi optimalisasi peran koperasi mahasiswa ke depannya. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada responden penelitian yang meliputi anggota dan pengurus koperasi mahasiswa Universitas Siliwangi. Lalu yang kedua itu ada fokus penelitian, yaitu menganalisis peran KOPMA sebagai sarana pembelajaran ekonomi dan upaya pemberdayaan ekonomi di lingkungan kampus. Lalu yang ketiga ada variabel yang dikaji, yaitu mencakup tingkat keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas koperasi, pemanfaatan koperasi sebagai media pembelajaran praktis, ekonomi dan kewirausahaan, kontribusi koperasi terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mahasiswa. Lalu yang terakhir, yang keempat, batasan penelitian yang dibatasi pada lingkup KOPMA Universitas Siliwangi tidak melibatkan koperasi umum, organisasi yang secara spesifik berbasis kegiatan ekonomi koperasi, tidak mencakup organisasi mahasiswa lain. Lalu ada aspek usaha komersial yang berkaitan langsung dengan edukasi dan pemberdayaan ekonomi mahasiswa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian koperasi mahasiswa. KOPMA adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola mahasiswa untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui asas demokrasi, ekonomi, dan kekeluargaan. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fokusnya adalah kepentingan bersama. KOPMA berfungsi sebagai laboratorium praktis dan media pelatihan, menerapkan experimental learning theory dengan belajar melalui pengalaman secara langsung.
Yang kedua yaitu prinsip dan ciri-ciri. Kopma berpegang pada prinsip Universal International Cooperative Alliance pada 1995, antara lain keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis untuk mahasiswa, pembagian sisa hasil usaha yaitu SHU berdasarkan kontribusi, prinsip demokratis, memberikan mahasiswa kendali atas sumber daya pengambilan keputusan yang terbukti meningkatkan loyalitas anggota. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran ekonomi melalui koperasi. Kopma adalah sarana praktis untuk bisnis nyata, mengasah keterampilan manajerial, keuangan, dan pemasaran. Sesuai pada Social Learning Theory Bandura pada tahun 1977, pembelajaran terjadi melalui observasi dan interaksi sosial. Model praktik ini yang disokong oleh Kolb pada 1984 terbukti efektif. Riset World Bank menunjukkan peningkatan minat berwirausaha mahasiswa meningkat 25% sampai 30% melalui Kopma. Yang terakhir yaitu konsep pemberdayaan ekonomi mahasiswa adalah proses meningkatkan kemandirian ekonomi anggota melalui pelatihan kewirausahaan dan program simpanan pinjam. Ini adalah transformasi sosial melalui partisipasi aktif. Selain itu, teori modal sosial menjelaskan bahwa jejaring dan kepercayaan di Kopma memperkuat kerjasama dan meningkatkan produktivitas ekonomi hingga 20%. Jadi saya akan menjelaskan bagian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan manajemen koperasi. Maksudnya tuh penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi, manajemen, koperasi, dan kewirausahaan mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin mengkaji pengembangan koperasi mahasiswa sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, penelitian ini peran koperasi dalam meningkatkan literasi ekonomi, manajemen, organisasi, serta kemampuan kewirausahaan di lingkungan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi pengurus, koperasi mahasiswa memberikan masukan dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan aktivitas program, kualitas pelayanan, dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Bagi mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan koperasi sebagai media belajar kewirausahaan, manajemen organisasi, penguatan soft skill, kepemimpinan, kolaborasi, serta pengambilan keputusan. Guna menjawab permasalahan salah, penelitian ini menerapkan pendekatan business method dengan strategi concurrent triangulation untuk kualitas data yang optimal. Data dikumpulkan melalui dua metode. Kuesioner terhadap 30 responden aktif yaitu kuantitatif dan wawancara mendalam yaitu kualitatif. Analisis dilakukan secara simultan menggunakan statistik deskriptif serta model Miles-Huberman. Beralih pada hasil kuantitatif, secara umum persepsi anggota terhadap perangkat Kopma sangat positif dengan rata skor di atas 4. Sebagaimana terlihat pada grafik aspek, pembelajaran unggul dengan skor tertinggi yaitu 4,41 pada indikator pengalaman praktik. Hal ini menegaskan efektivitas fungsi edukasi Kopma. Sebaliknya, aspek kemandirian ekonomi mencatat skor terendah yaitu 3,62, mengindikasikan bahwa dampak ekonomi langsung belum dirasakan secara merata. Temuan statistik tersebut divalidasi oleh hasil kualitatif. Tingginya skor pembelajaran selaras dengan fakta bahwa Kopma sukses berfungsi sebagai laboratorium praktik, manajemen, dan kewirausahaan. Di sisi lain, rendahnya skor kemandirian ekonomi terkonfirmasi oleh kendala di lapangan, yakni rendahnya partisipasi, minimnya inovasi, dan kurangnya digitalisasi. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan manfaat ekonomi cenderung eksklusif bagi anggota aktif saja. Baik, selanjutnya tentang pembahasan. Pada bagian pembahasan, penelitian menunjukkan bahwa Kopma Unsil telah berfungsi efektif sebagai sarana pembelajaran ekonomi mahasiswa. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan usaha, melakukan pencatatan keuangan, serta melayani anggota, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat teori tetapi juga praktik. Dari sisi pemberdayaan ekonomi, manfaat paling besar dirasakan oleh anggota yang aktif.
Mereka mendapatkan pelatihan, pengalaman bisnis, serta kesempatan memperoleh SHU. Namun, manfaat tersebut belum merata karena sebagian mahasiswa masih kurang terlibat. Berdasarkan grafik kuesioner, sebagian besar pernyataan memiliki nilai di atas 4, yang menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap peran koperasi di mahasiswa. Nilai tertinggi terdapat pada motivasi berwirausaha. Sedangkan nilai terendah berada di kemandirian ekonomi, yang berarti koperasi belum sepenuhnya meningkatkan kemandirian finansial mahasiswa di Universitas Siliwangi. Secara keseluruhan, Kopma sudah berjalan baik, tetapi masih perlu optimalisasi dalam inovasi usaha digital dan peningkatan pelatihan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Selanjutnya tentang kesimpulan. Kesimpulan dari laporan penelitian kami yaitu adalah Kopma berfungsi efektif sebagai tempat belajar ekonomi dan kewirausahaan. Namun pemberdayaannya masih belum merata. Ya, tidak semua anggota dan beberapa orang yang masih belum mendapatkan sebuah pemberdayaan dari efektivitas Kopma itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu partisipasi berpengaruh terhadap manfaat yang diterima. Yang dimaksud di sini yaitu jika Anda hanya berperan sebagai anggota pasif, Anda akan kurang mendapatkan pemberdayaan dari Kopma itu sendiri. Dan yang terakhir itu optimalisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas koperasi. Ini ya seperti yang kita tahu bahwa tidak semua orang mendapatkan pemberdayaannya, sehingga Kopma perlu dioptimalisasi kembali. Baik, selanjutnya ke saran. Yang pertama yaitu pengurus digitalisasi pelatihan inovasi unit usaha. Maksudnya itu pengurus perlu meningkatkan kualitas pelatihan ekonomi dan kewirausahaan, mengembangkan unit usaha yang lebih relevan, memperkuat digitalisasi, pengelolaan koperasi, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung partisipasi mahasiswa. Yang kedua yaitu anggota. Saran buat anggota, meningkatkan partisipasi aktif. Ini tuh anggota perlu meningkatkan keikutsertaan dalam kegiatan koperasi agar manfaat ekonomi dan serta pembelajaran optimal, serta mengembangkan potensi diri melalui keterlibatan dalam kewirausahaan dan organisasi. Yang ketiga, saran untuk kampus, dukungan fasilitas dan kolaborasi. Kampus perlu memberikan dukungan berupa fasilitas, pendanaan, kolaborasi, serta memperluas publikasi program koperasi agar menjangkau lebih banyak mahasiswa. Yang terakhir yaitu saran untuk menambah variabel dan metode pemerintah. Menambahkan variabel baru seperti budaya organisasi, kepemimpinan, dan menggunakan metode yang lebih komprehensif, termasuk mix metode atau studi longitudinal.